Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar masih tentang sikap, bagaimana menciptakan sikap positif di dalam segala situasi, terutama dalam situasi yang sulit. Nah, untuk kita dapat memotivasi diri kita dan dapat bersikap positif walaupun ada kesulitan di dalam kehidupan kita, kita melakukan 3 hal yang mendasar ini. Dan itu pasti akan membuat kita dapat terus berpikir positif dan dapat melewati banyak kesulitan yang terjadi dalam kehidupan. Yang pertama, merendahkan hati. Merendahkan hati itu adalah bagaimana kita dapat melewati berbagai kesulitan hidup itu dengan sikap rendah hati. Perhatikan apa saran yang dikemukakan oleh Mother Teresa ini. Dia mengatakan demikian, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar. Namun kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih sayang yang besar. Melakukan hal-hal kecil yang mungkin nampak tidak penting untuk kita, tetapi bermanfaat besar bagi orang lain, itu sangat menumbuhkan kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita. Dan kita tahu kalau kita melakukan itu dengan landasan kasih sayang, maka itu akan membuat kita mampu berpikir atau bersikap positif dan menghantar kita untuk lebih mudah menanggapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Lalu yang kedua, yaitu bersedia belajar. Bersedia belajar ini juga membuat kita bertahan di dalam kesulitan. Kita ambil contoh Nelson Mandela, pemimpin Afrika Selatan yang dipenjara selama 27 tahun dan 18 tahun di Pulau Robben, di sebuah pulau terpencil. Dia berkata demikian, kehilangan tahun-tahun terbaik dalam hidup kita adalah tragedi. Tetapi Anda mempelajari banyak hal. Sulit menyebut sesuatu sebagai kegagalan jika Anda belajar banyak dari itu. Saya ulangi, sulit menyebut sesuatu sebagai kegagalan jika Anda belajar banyak dari hal itu. Nelson Mandela menganggap bahwa 27 tahun dia di penjara bukan kegagalan, karena dia belajar dari hal itu. Bersedia diajari adalah sikap ingin belajar dari setiap pengalaman dan dari semua orang. Itu membutuhkan apresiasi atas semua pengalaman kita, mengetahui bahwa kita selalu bisa mempelajari sesuatu jika kita punya semangat yang tepat. Jadi, perhatikan kalimat Kyle Roth ini. Saya sangat yakin ada banyak cara untuk menjadi pemenang, tetapi hanya ada satu cara menjadi pecundang, yaitu gagal dan tidak belajar dari kegagalannya. Sekali lagi, hanya ada satu cara untuk menjadi pecundang, yaitu gagal dan tidak belajar dari kegagalannya. Lalu yang ketiga, kita mempunyai sikap ulet. Untuk mempertahankan sikap positif, kita harus ulet dan tidak membiarkan hal negatif menguasai kita. Waktu yang kita habiskan untuk menyesali masa lalu akan mengurangi waktu untuk bergerak maju serta melakukan keinginan kita. Kita tidak boleh lama-lama memendam kemarahan dan tidak membawa beban emosi apapun dalam hidup kita. Mengapa? Karena kalau kita memendam kepada seseorang, memelihara perasaan sakit hati, orang itu mungkin justru menari bahagia. Jika kita berpikir orang atau hal selain diri sendiri juga bertanggung jawab atas keberhasilan atau kebahagiaan kita, kita tidak akan berbahagia atau meraih kesuksesan. Kita harus belajar bangkit dari penolakan dan bersikap bertanggung jawab bahwa diri kita yang mengambil tanggung jawab, kendali untuk keberhasilan kita. Jangan menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan situasi. Orang-orang yang ulet tidak berfokus pada pengalaman negatif, tetapi pada hal yang bisa mereka pelajari dari pengalaman. Orang-orang yang ulet tidak berfokus pada pengalaman negatif,
tetapi pada hal yang bisa mereka pelajari dari kegagalan. Jadi ada 3 sikap positif yang kita pertahankan agar kita siap melewati kesulitan hidup, yaitu merendahkan hati, bersedia belajar, dan ulet. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.